Ya, resiko perekaman dengan menggunakan HP ya. Memori sih semoga ada ya, semoga masih ada sekitar 30 GB masih ada lah. Nah, masalahnya di ini apa namanya? Baterai ya. Baterai juga saya siapin power bank itu. Terus masalahnya apa? Getaran ya, getaran sudah saya limpahkan tanggung jawabnya ke kaca ini. Jadi kaca inilah yang nantinya akan mempertanggungjawabkan getaran videonya. Jadi kalau videonya kelihatan bergetar, itu bukan tangan saya ya, itu karena ini udah goyang-goyang ini. Interaksi antara si pergerakan gerbong dengan kaca atau dengan ini klemnya ya, klemnya saya anggap rapat lah ya, nggak sudah saya kencengin lah. Nah, tadi kalau dilihat dari posisinya itu dari mana ini ya? Oh iya. Jalan Kiai Haji Ilyas. Daerah mana ini? Ya, jadi saya nggak bisa komen terlalu jauh karena petanya di sini peta mobil ya guys. Jadi jalurnya jalur mobil, padahal seharusnya ada jalur kereta ya. Jadi kalau tirain atau tren itu nggak muncul ya. Kalau motor bisa, mobil bisa, jalan kaki bisa ya. 3 jam ya. Oke, ini kecepatan udah mulai naik lagi. Nah, kemudian tadi masalah apa tadi? Gonjangan ya, gonjangan oke. Terus apa tadi kendala-kendalanya? Nah, resiko berikutnya adalah kan ini tuh diklaim ya, di kaca ya. Kalau klaimnya lepas gimana? Ya kebanting HP-nya gitu. Nah, saya udah harusnya di sini ada tatakan ya, ada tatakan. Nah, kalau saya ginikan ya, kalaupun jatuh nanti jatuhnya ke lantai ya, ke lantai. Semoga nggak jatuh. Terus saya kasih kabel ini ya, supaya nanti jatuhnya ke arah saya gitu. Semoga tidak jatuh ya. Tapi nanti ketika sudah sampai setengah-setengah direklaim lagi ya, direklaim lagi supaya nah ini. Pada posisi peningkatan kecepatan atau digas gitu ya, itu kayak naik gitu ya. Kalau naik berarti goyangnya itu lebih kerasa gitu ya, ngegas gitu lah kalau mobil mungkin ya. Ya digas gitu ya, kecepatannya dinaikkan, otomatis nanti ke mana, ke arah getarannya kerasa gitu ya. Nah, kita bicara panoramik ya. Kenapa ada panoramik? Karena di panoramik itu tujuannya untuk melihat sisi vertikal. Kalau saya melihatnya ya. Nah, itu mirip-mirip seperti kereta api wisata yang ada di Swiss. Ya. Saya dulu pernah posting di Facebook ya, tapi bukan saya ke sana, bukan. Tapi foto-foto perjalanan, video perjalanan, yang mana yang bersangkutan menggunakan kereta api yang atasnya bukan sunroof ya, transparan aja lah ya, transparan. Nah, di Swiss masuk akal gitu ya, karena posisinya kan lembah, penumpang ingin melihat lereng atau air terjun gitu ya. Oke, masuk itu. Nah, permasalahannya di kereta api kita yang dilihat apa? Ya, sebagian besar objek itu adalah horizontal. Nah, seperti ini saya melihat ke arah sawah gitu ya. Udah. Nah, kecuali kalau misalnya saya ada di air terjun ya, air terjun yang secara vertikal tingginya mungkin 30 meter lah, 40 meter ke atas gitu ya, vertikal. Nah, baru itu kita pakai panoramik ya, atau gedung bertingkat ya, gedung bertingkat lantai berapa, 10 lah misalnya ya, atau lantai 5 ke atas lah. Karena kalau secara horizontal nggak akan kelihatan ya. Gedung-gedung itu akan kelihatan lantai 2 aja, lantai 3 lah gitu.
kecuali kalau posisinya agak jauh ya, mungkin dari rel. Tapi kalau mepet rel, dekat rel tuh paling lantai 2, lantai 3 lah ya. Itu yang bisa ke cover. Tapi kalau pakai panoramik itu bisa ke cover sampai mungkin seluruh lantai ya. Nah, atas pertimbangan itu Anda bisa memilih ya, kenapa Anda memilih panoramik. Pertanyaan berikutnya adalah sepanjang perjalanan ini apakah ada objek-objek yang bisa dilihat secara vertikal. Nah, itu dia. Silakan dipertimbangkan sendiri. Tapi kalau untuk pertama kali naik, terus terang saya belum pernah naik gitu ya. Karena saya termasuk yang jarang pakai kereta api ya. Saya lebih suka pakai bis sebenarnya ya, karena ada gimana ya, senangnya bis itu apa, tracknya beda-beda gitu, jalurnya beda-beda ya. Misal naik apa BATS misalnya, agennya kan beda itu. Kalau di Jakarta di mana itu, Pasar Rebo misalnya, terus di Bekasi di mana, Joy Martono, kan beda gitu. Suatu hari beda lagi naik apa Rosin misalnya, beda lagi agennya, atau beda lagi, atau naik apa lagi Sinarjaya dan seterusnya gitu, beda-beda gitu. Artinya ketika ada review Bismania gitu ya, naik bis, oke, setiap videonya beda-beda. Nah, pertanyaannya, ketika posisinya seperti saat ini, kereta di review perjalanannya gimana? Perjalanannya sama, yang disyuting sama, paling bedanya kanan kiri aja ya. Jadi misalnya ini Surabaya Bandung, Anda duduk di mana? Kanan atau kiri? Nah, itu aja paling. Ketika suatu hari Anda udah pernah ke kanan, duduk di kanan seperti saya saat ini kanan, bulan depan misalnya saya kanan lagi, ya udah sama. Ya, sama, apalagi keretanya sama, pasti sama. Yang beda apanya? Paling kecepatannya aja. Kecepatan pengambilan ya, karena menyesuaikan dengan kecepatan kereta. Nah, suatu hari Anda harus milih yang kiri gitu, supaya ada perbedaan views gitu. Jadi view-nya bisa beda. Nah, itu ya, jadi meskipun ojo dibanding-bandingin, tapi ya masalah naik kereta dan naik bis itu masing-masing punya tujuan masing-masing. Nah, kalau saya apa tujuannya naik kereta ini? Karena kemarin dari Surabaya itu saya pinginnya nyampe rumah itu bisa istirahat. Jadi kalau bisa Senin pagi itu sudah fresh lagi gitu. Nah, saya cari-cari bis yang berangkat pagi ya, pagi dari Surabaya, ternyata nggak ada, harus ke Jakarta ya. Nah, ini saya suka ya, kereta api sejajar dengan jalur darat gitu ya. Bisa lihat tuh balapan cepet mana itu. Nah, itu ya. Nah, ini track yang paling saya suka ini ya. 8 menit aman mas ya. Oh ya, tadi kenapa saya milih kereta itu, karena saya pingin nyampe Bandung itu ya paling malam jam 9 malam lah ya. Kemarin hitung-hitungan mau naik yang bis yang model EK gitu ya, tapi waktunya bisa nyampe 15 jam ya. Itu pegel banget gitu ya. Sedangkan bisnya kan ya kurang nyaman lah ya gitu. Akhirnya cari moda angkutan apa yang kira-kira nyampe Bandung itu ya paling malam jam 9 tadi itu gitu. Karena acara yang saya hadiri ini harusnya beres Sabtu jam 9 kemarin ya, beres atau hajatan dari ponakan nikah gitu ya. Itu beres hari Sabtu malam, Sabtu jam 9. Berarti Sabtu jam 10 saya istirahat ya. Setelah subuh dari daerah Gunung Sari, subuh itu jam berapa tadi? Tadi saya berangkat jam setengah 6. Kemudian nge-grab ke Peterongan ini. Nge-grab kemudian nyampe ke Gubeng jam 6. Sarapan setengah jam, setengah 7. Nah, setengah 7 cari olahraga, setengah 7 itu sudah nangkring di peron ya, di peron, nunggu di trek 6. Nah, dari situ udah siap tadi ya naik ya. Jadi pertimbangan saya naik kereta ini setengah terpaksa gitu ya, setengah terpaksa. Terus terang harganya lebih mahal gitu. Tapi karena posisinya berangkat pagi, nah ini yang saya ambil gitu
Jadi posisinya karena berangkat pagi, ya itu saya pikir yang paling sesuai. Terus kalau untuk keperluan ngevlog memang cocok ya, cocok. Trip itu kalau siang itu bagus, jelas itu nggak bisa dibantah lagi gitu ya. Karena kemarin waktu berangkat itu saya hanya bisa ngevlog waktu berangkat ya, kan dari Kampung Rambutan jam setengah 4 ya, jam 4 lah ya. Itu saya hanya bisa sampai maghrib kan. Ketika udah masuk maghrib udah noise semua gambarnya ya. Jadi gambarnya udah nggak bisa kelihatan semua. Nah dengan saya berangkat siang seperti ini itu lebih baik lah, lebih baik. Dengan catatan jangan ngantuk aja ya. Tapi kalau ngantuk juga harus tidur saya nggak mau memaksakan demi konten kudu ngerekam gitu, enggak lah ya. Saya tidak serius itu gitu ya. Dalam hal ini karena saya termasuk newbie ya kalau untuk urusan kereta ya. Sebenarnya bis juga newbie juga ya, jarang-jarang naik. Cuma di awal-awal dulu ya seneng naik bis gitu ya. Oke, udah 10 menit ini ya kita cut dulu ini.